Masa depan itu pasti. Cuma dua. Kalau enggak surga, naudzubillah, neraka. Itu masa depannya mukmin. Yang belum pasti adalah kita masuk surga apa masuk neraka, itu yang belum pasti. Kita pengennya masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan am hasibatum an tadkhulul jannah. Memangnya kamu mengira kamu pasti masuk surga? Enggak, Allah menguji kok. Maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian itu. Soal yang ada di dunia semuanya itu ada jaminannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, menanggung rizkinya. Termasuk jodoh soal rizki juga kan. Rizki jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum jaminan itu tadi masuk surganya. Itu yang lebih patut kita risaukan. Kalau kita sudah merisaukan itu insya Allah produktif. Kalau soal dunia tidak usah dirisaukan. Kadang-kadang saya tanya akhwat, memangnya punya suami soleh penting? Penting nggak akhwat? Hah? Punya suami soleh itu penting nggak? Penting. Saya tanya dulu. Ada dua wanita paling mulia yang disebut Quran. Yang satu namanya Maryam. Siapa suaminya? Nggak ada. Yang kedua namanya Asia. Siapa nama suaminya? Fir'aun. Soleh nggak? Sama sekali. Ini dua wanita, yang satu tidak punya suami, yang satu suaminya tidak soleh. Bisa jadi wanita paling mulia sepanjang zaman. Kalau begitu suami soleh penting nggak? Riwah kan gitu. Ini adalah titik ekstrim untuk menjawab Anda bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak tergantung jodoh. Tapi tergantung bagaimana kita menjadi seorang hamba yang terbaik yang bisa kita upayakan di hadapan Allah. Rezeki itu sudah dijamin. Maka jangan sampai kita nanti bekerja dengan niat mencari rezeki. Oh sudah dijamin kok dicari, jangan. Niatkanlah bekerja kita mencari pahala. Karena pahala belum dijamin. Kalau kita mencari pahala, maka pekerjaan itu harus lebih dari sekedar profesional. Dia harus itqan, ditekuni sampai ahli. Dia harus ihsan, dilaksanakan seakan-akan Allah yang melihat kita. Kalau kita tidak melihat Allah, yakin Allah melihat kita, gitu ya, ihsan itu. Dikerjakan melampaui harapan para penikmat hasil kerja kita, melampaui harapan para klien kita, melampaui harapan atasan-atasan kita, dan ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pekerjaan kita kayak begitu, coba bayangkan, jangan sampai level begitu, nggak usah sampai level begitu. Anda bekerja dengan kelayakan dibayar 1 miliar, tapi tiap bulan cuma bawa pulang take home pay 20 juta, Anda sedang apa itu? Menabung 980 juta kebaikan di sisi Allah. Itu pasti dibayar Allah. Dibayar pakai apa? Suami soleh, istri solihah, anak-anak solihin dan solihat, tetangga solihun. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ketentraman, kelimpahan, merasa cukup, bahagia, penuh syukur, bisa ibadah, bisa salat berjamaah, bisa haji dan umrah, bisa berpuasa, sehat jasmani dan rohani, seluruh keluarga kita. Begitu. Tetapi Anda bekerja dengan kelayakan hanya dibayar 500 ribu, tapi dapat gaji 20 juta per bulan. Apa yang sedang kita lakukan? A'udzubillahi min dzalik. Menabung keburukan 19.500.000. Datang ke kantor jam 8 sampai jam 10 ngopi sambil baca koran, jam 10 sampai jam 12 ngobrol-ngobrol gosip sambil gosok-gosok ake. Jam 12 keluar makan siang, balik jam 2 sampai jam 4 tekun depan komputer main soliter. Kuno banget ya. Nah, yang begitu, kinerja yang begitu, itu mengundang prahara pasti. Jadi apalagi ikhlas yang tadi layak dibayar 1 miliar itu bisa nabung 980 juta kebaikan. Kalau dia punya take home pay 20 juta. Apalagi ikhlas. Ikhlas itu seberapa balasannya? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ikhlas itu seluruh dunia dihimpun jadi satu, gak cukup untuk membayar satu amal yang ikhlas. Seluruh dunia dihimpun jadi satu,
tidak cukup untuk membayar satu amal yang ikhlas. Itulah kenapa amal ikhlas itu balasannya bukan di dunia, tapi di akhirat. Masya Allah. Jadi jangan galau. Masa depan itu yang hakiki, masuk surga. Soal skenarionya di dunia, kita boleh merencanakan, mencita-citakan, tetapi rencana Allah selalu lebih indah daripada rencana kita. Yakin aja. Rencana Allah selalu lebih indah daripada rencana kita. Sikapi dengan prasangka baik, sikapi dengan doa terbaik, sikapi dengan ikhtiar terbaik, siapi dengan tawakal terbaik. Itulah kenapa untungnya kita tidak diberitahu takdir kita di masa depan seperti apa. Dan untunglah para periset, inventor tetap belum bisa menemukan mesin waktu yang membuat kita bisa melongok masa depan kita kayak apa. Kalau sudah bisa, agak horor kita bayangkan masa depan sendiri. Aku tahu masa depanku. Aku nanti akan mati di tempat seperti ini, di waktu ini, pada jam sekian. Lalu mau menghindari kematian? Oh, nggak bisa, tetap. Maka bersyukurlah, tidak tahu tentang masa depan itu wajib kita syukuri. Untung kita nggak tahu. Kalau tahu, horor. Tahu tentang masa depan itu bukan sebuah gift yang indah, itu horor. Maka jadilah hamba sejati yang berprasangka baik, berdoa terbaik, berikhtiar terbaik, bertawakal terbaik. Sudah. That's all.